Oke, ini gue lagi bawa box martabak ya. Karena pada video pemasan kali ini gue bakal ngasih tahu bagaimana caranya memesan box martabak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu layang. Kembali lagi di channel YouTube Tips dan Trik Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Oke, pada video pembahasan kali ini gue bakal ngejelasin bagaimana caranya membuat box martabak ya, tips and triknya. Sebenarnya gimana sih caranya buat box martabak, apa yang harus diperhatikan, terus juga ukuran berapa aja yang harusnya buat box martabak. Karena kan di pasaran itu kan nggak semua ukuran loyang itu tersedia ya. Jadi jangan sampai beli loyang ukuran segini, ternyata di pasaran boxnya nggak ada gitu kan. Kan sayang banget kalau misalkan hanya berjualan martabak bangka biasa, tapi harus buat loyang karena harus membuat box martabak karena loyangnya nggak muat gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan juga sebelum beli loyang, perhatikan juga boxnya apakah tersedia di pasaran atau tidak. Nah, ini udah ada contoh berapa box yang ada di pasaran ya. Oke, banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai box martabak ya. Jadi, Bang, gimana sih caranya buat box martabak di percetakan? Terus juga apa yang harus dipersiapkan gitu kan? Apakah kita harus bawa sampelnya? Terus juga berapa jumlah yang harus kita pesen gitu kan? Nanti kan bisa sesuaikan dengan budgetnya. Terus juga perlu nggak sih pedagang martabak bangka biasa itu buat box sendiri? Nah, jadi kan banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh pedagang martabak ya. Bagaimana dia memutuskan, wah gue harus buat box martabak nih. Nah, itu penting apa enggak dalam usaha dia. Jadi nggak semuanya ketika buat usaha itu gue harus buat box martabak nih. Padahal penjualannya juga martabak bangka biasa gitu kan, keuntungannya juga nggak terlalu banyak. Jadi saran gue, teman-teman nih yang mau buka usaha, tonton video ini sampai selesai. Oke, sebenarnya apa sih keuntungan buat box martabak sendiri ya dengan logo desain sendiri gitu kan. Nah, yang pertama keuntungannya adalah kalian bisa mengenalkan kepada konsumen bahwa ini loh brand kalian, ini loh logo kalian. Jadi konsumen juga bisa inget gitu, bisa inget, wah martabak ini nih, martabak bangka 17 misalkan ya, dia ada martabak pizzanya kan kayak gini nih. Ini kan bisa membuat konsumen inget ya. Itu juga bisa menaikkan image dari teman-teman, dan juga boxnya eksklusif gitu ya, boxnya tersendiri beda dari yang lain, itu konsumen bisa inget. Terus juga bisa menaikkan harga dari usaha teman-teman. Jadi packaging bagus, harganya naik. Itu kan rumus dari 5P ya, price, product, packaging salah satunya. Jadi buat teman-teman kalau pengen buat box martabak sebenarnya ada beberapa keuntungannya. Jadi saran gue sih kalau udah masuk martabak premium lebih baik buat box sendiri dengan logo sendiri. Oke, yang pertama gue bakal jelasin untuk martabak bangka biasa ya, apakah perlu membuat box martabak. Nah, untuk pedagang martabak bangka biasa yang di gerobak, saran gue sih untuk awal-awal usaha kalian lebih baik pakai box yang tersedia di pasaran aja. Nah, ini kayak gini kan banyak tersedia di pasaran ya. Ini ukuran 21, jadi panjang 21 kali 13,5 lebarnya, dan tingginya rata-rata 5 cm. Nah, ini box ini umum, ukuran segini umum. Ada yang 21, ada yang 21,5. Jarang yang di atas itu. Nah, jadi untuk pedagang martabak nih, atau teman-teman yang mau membuka usaha martabak, saran gue sih pakai loyang ukuran 20, maksimal 22. Tapi kalau misalkan jualan di gerobak umumnya pakai 18 kalau nggak 20 ya. Jadi jarang yang pakai 22. Kalaupun pengen pakai 22 atau pengen pakai 24 gitu kan. Nah, siap-siap aja boxnya itu. Kalau 24 nggak ada, 24 nggak ada di pasaran ya. Nggak ada yang kayak gini. Umumnya itu yang boxnya lebih tinggi ya. Jadi tingginya itu lebih segini nih. Jadi ya isi martabaknya ditumpuk-tumpuk aja gitu, nggak bisa dilebarin kayak gini.
Itu kalau udah pakai 24. Jadi buat teman-teman kalau pengen beli loyang dan niatnya ke depannya pengen buka usaha martabak Bangka Biasa yang di gerobak ya, pilihlah loyang di ukuran 20. Maksimal saran saya sih di 20 ya. 22 bisa. 22 bisa pakai yang ini, pakai yang 21 paling ngepres doang. Tapi masih bisa muat. Kalau 24 udah ngepres banget gitu. Ya bisa jadi nggak muat gitu. Jadi kalau buat temen-temen kepengen beli loyang dan ke depan mau buka usaha martabak Bangka Biasa, nggak langsung ke premium ya. Karena kan jarang pemula langsung ke premium gitu kan. Saran gue sih lebih baik pakai ukuran yang 20 dan juga jangan dulu buat box martabaknya. Karena buat box martabak itu minimal 1000 piece, jarang yang 500, jarang banget. Minimal 1000 piece dan satunya itu 1600 sampai 2000. Kalau misalkan nggak pakai laminating ya itu di 1600 ya. Ada juga yang 1800, tapi kalau udah pakai laminating itu di 2500. Gue pernah buat itu ukuran panjangnya 25, terus lebarnya 16, tingginya 5 cm. Kenapa gue pakai 25? Karena box gue itu loyang gue itu ukurannya maksimal 24, jadi muat ke 25. Dan untuk martabak Bangka Biasa, kalau kalian budgetnya minim buat box martabak itu habis di boxnya. Karena di percetakan itu ketika kalian mesen 500 itu jarang ada yang dilayani. Karena kan keuntungan dari percetakan juga dikit ya. Biaya kertasnya juga mahal, terus juga kan harus buat pisau ya. Pisau untuk potong-potong dari ininya. Posisi ininya nih, posisi kayak gini, atau nut yang di samping-samping ya untuk mengancing ini. Nah, ini juga kan ada dari, nah ini kan ada lubang ya. Ini ada posisi pisaunya. Jadi kalau misalkan teman-teman buat box martabak tapi pisaunya nggak ada di itu ya harus dipesan dulu, harus dibeli dulu. Dan itu kalau budgetnya 500 piece itu sangat minim sekali keuntungannya. Jadi jarang yang dilayani, minimal 1000 piece. Bahkan kalau udah percetakan besar itu harus 3000 piece malah. Saya waktu itu pernah bikin 3000 piece, wah berat banget kan. Jadi saya cari yang 1000 piece. Oke, jadi untuk yang martabak Bangka Biasa sebisa mungkin sih jangan dulu buat box, pakai aja yang di pasaran. Dengan catatan kalian harus pakai loyang yang ukuran 18, 20, maksimal 22. Itu maksimal banget ya dari saya. Oke, untuk yang martabak Bangka Premium, kalian kan bingung kan gimana nih caranya buat box martabak, apa yang harus dipersiapkan gitu kan. Terus percetakan yang kayak gimana sih yang harusnya dipilih. Nah, itu juga ada triknya tuh. Berdasarkan pengalaman saya. Jadi yang di depan gue ini percetakan, ini box gue. Ini lebar banget ya. Ini 25x25. Ini untuk martabak Bangka Pizza. Jadi yang bentuknya dilebarin, yang satu loyang itu ada 8 rasa sampai 25 rasa. Ini nggak ada di pasaran. Jadi gue harus buat box sendiri. Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan ketika buat box martabak adalah teman-teman harus tentukan dulu berapa ukuran loyang yang teman-teman punya. Itu yang paling penting. Misalkan teman-teman punya ukuran loyang di 22 sama 20. Biasanya martabak premium itu pakai 22 kalau nggak 24 ya, antara 2 itu. Jarang yang 20. Terus kalau udah ukuran 22 sama 24, punya 2 loyang nih. Itu saran gue sih lebih baik teman-teman panjangnya pakai yang ukuran 25. Panjang ini ukuran 25, ini kan ukuran 21 ya, supaya di loyang 24 muat. Terus juga loyang 26 juga muat. Karena kan martabak Bangka Premium itu kan biasanya banyak toppingnya, ukuran juga lebih besar, karena harganya juga lebih tinggi. Jadi teman-teman harus siapkan, harus mengetahui yang pertama ukuran loyang teman-teman itu ukuran berapa. Jangan sampai teman-teman ukuran loyangnya 24 tapi teman-teman bikin box martabaknya ukurannya di 21. Itu ya mending beli di pasaran gitu kan. Sayang banget gitu. Nanti ketika teman-teman pakai loyang 24 itu nggak muat. Oke, yang kedua yang teman-teman harus siapkan adalah desainnya. Ya kalau udah buat masuk ke percetakan teman-teman harus punya logonya. Logo kayak gini nih. Atau logo kayak saya. Jadi ketika masuk ke percetakan itu teman-teman udah punya desainnya.
Kalau ini gue buat di Corel Draw ya. Jadi sisinya ini kan ada gambar-gambar martabak ya. Nah ini gue masukin sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa buatnya atau kesulitan, ya teman-teman bisa ke digital printing atau ke jasa yang buat desain ya. Atau ke percetakan itu sendiri, bisa dia buka jasa untuk buat logonya, untuk buat desainnya. Nanti teman-teman bisa tinggal nego aja berapa harganya. Oke, teman-teman, yang kedua adalah harus persiapkan logonya, brandnya, terus juga apa yang mau ditampilkan di dalam logo tersebut. Oke, ketika udah teman-teman tahu ukuran loyangnya, terus juga teman-teman udah tahu logonya, desainnya gitu kan. Nah, yang langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, yaitu teman-teman harus cari percetakannya. Nah, percetakan ini, percetakan kayak gini nih, ini ada dua tipe ya. Menurut saya ada dua tipe. Tipe yang pertama itu emang asli, dia itu percetakan, dia punya mesinnya, dia punya alatnya, dia bisa buat box kayak gini. Nah, tipe yang kedua itu dia cuma punya percetakan. Waktu gue ada buat di percetakan undangan ya, di situ cuma ada satu alat ya, alat buat nyetak undangan itu. Tapi dia nggak punya alat buat yang bagian box martabak gini. Ini kan karena kan ada potongan-potongan ya. Sementara kalau undangan itu kan jalan-jalan terus gitu kan. Nah, kayak gitu itu calo, itu pengalaman gue datangnya ke calo gitu kan. Kenapa gue tahu calonya? Karena setelah ngobrol-ngobrol ternyata dia itu dioper lagi ke yang buat percetakannya. Jadi di tempatnya juga kan kiosnya kecil ya, dia cuma ada satu alat, yaitu buat ngeprint undangan, buat undangan doang, jadi nggak ada buat box kayak gini. Nah, jadi saran dari gue buat temen-temen, kalau pengen buat box kayak gini, yang harus dipersiapkan adalah temen-temen harus tahu dulu nih, ini emang punya percetakan buat box martabak apa emang calo gitu. Nanti kalau misalnya calo kan rugi di temen-temen. Bisa kalau calo itu dia ngambil untungnya jelas lebih lagi gitu kan dari percetakan awal. Ya beda 200 atau beda 100 atau beda 300, itu kan lumayan ya kalau dikali 1000 kan. 300 perak maksudnya ya. Itu kan lumayan kalau dikali 1000 kan, bisa beda 100.000, 200.000 atau 300.000. Itu kan aturan teman-teman buat alihin ke beli barang yang lain malah habis ke sini. Jadi teman-teman harus tahu nih tukang cetak emang dia punya alatnya apa dia calo. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan ketika pengen buat box ini ya, box martabak kayak gini. Oke, yang keempat yaitu persiapan untuk membuat box martabak ya. Nah, jadi yang keempat itulah kalian harus siapkan budgetnya ya, yang sudah dijelasin di awal tadi. Minimal itu 1000 piece, jarang banget yang 500 piece. Jadi kalau misalkan buat box kayak gini, ini rentang harganya 1.600. Dulu sih gue buat 1.600 ya. Mungkin sekarang udah 1.800 ya. Atau bisa jadi 2.000. Dan kalau untuk laminating itu maksudnya bagian bawahnya ya, bagian dalamnya. Kalau martabak biasa kan kertas kayak gini. Nah, biasanya dikasih alas itu kan ini ya, bungkus nasi gitu kan. Atau yang buat lebih bagus lagi ya, biar jadi ciri khas itu adalah daun pisang. Gue waktu itu pernah ikut orang ya, guru gue itu kan, dia pakai daun pisang. Ketika gue tanya, bos ini kenapa pakai daun pisang? Katanya lebih wangi dan juga biar jadi ciri khas saja gitu kan, dibanding pedagang yang lainnya. Nah, kalau untuk laminating sendiri nggak perlu pakai apa-apa, karena itu udah ada alasnya. Tapi harganya lebih mahal, biasanya di sekitaran 2.500-an. Dan untuk yang martabak pizza ya, siapa tahu teman-teman pengen buat martabak pizza. Nah, ini kan ukuran 25x25 ya. Ini lo yang kotak bisa, lo yang bentuk loaf bisa, lo yang bentuk lingkar bisa, atau bentuk bulat itu ukuran 24-26 bisa. Oke, untuk harganya kalau nggak pakai laminating kayak gini ya, ini kan nggak ada laminating ya. Ini 2.500. Mungkin sekarang udah jadi 2.800 kali ya, karena gue buatnya dulu ya. Terus juga gue waktu itu buatnya di
saudara, jadi harganya lebih murah. Kalau yang laminating itu bisa harga 3.500-an. Jadi dalamnya udah ada lapisan. Jadi teman-teman gak usah ngasih lapisan apa-apa di dalamnya. Cuman kalau budgetnya emang minim, saran gue sih ya buat aja yang gak usah dikasih laminating ya. Karena kan perbedaan harganya lumayan juga. Oke, tadi gue udah ngejelasin persiapan sebelum buat ini ya, box martabak itu apa aja dan juga apa aja sih keuntungannya. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikannya, bisa juga jadi referensi buat teman-teman yang pengen buka usaha ya, atau yang upgrading dari martabak bangga biasa ke martabak bangga premium. Tadi gue udah ngejelasin dan juga gue ngasih tahu pengalaman gue ya ketika gue buat box martabak. Teman bisa ambil pelajarannya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.